Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum anak-anak ustadz yang soleh dan soleha? Khair? Alhamdulillah ya kalau khair. Nah, kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan juga dapat beraktivitas seperti semula. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita memulainya dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di sini berjumpa kembali dengan Ustadz yaitu Dwi Maidin Pahlevi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang cara membuat cerita yang terkait dengan Islami. Dan juga kita akan mengkonvert cerita tersebut sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi silakan antum ketik dulu, kemudian nanti sesuaikan instruksinya dengan video yang Ustadz buat ini ya. Nah, sebelumnya antum sudah mempelajari tentang cara memotong gambar ya. Jadi silakan antum tonton berulang kali video-video yang telah Ustadz berikan pada pertemuan sebelumnya agar antum selalu ingat dengan pembelajaran yang Ustadz telah berikan. Nah, silakan antum buka terlebih dahulu Microsoft Office Word-nya ya. Buka. Kalau Ustadz ada di layar tampilan awal. Kalau antum tidak menemukannya, boleh ke Start menu, kemudian All Program, ke Microsoft, untuk bawain, kemudian Microsoft Office. Nah, ini, kemudian Microsoft Office Word. Nah, setelah terbuka Microsoft Office Word ini, Ustadz akan memberikan sebuah cerita atau fakta mengenai tentang Imam Bukhari. Nah, antum sebelumnya sudah mengetahui atau pernah mendengar tentang Imam Bukhari ya. Nah, di sini ada 7 fakta yang Ustadz akan berikan. Nah, silakan antum ketik Imam Bukhari ini. Di sini Ustadz akan mempercepat video dengan mempercepat teks yang telah tersedia ya. Nah, kemudian antum enter. Kita akan mengenal lebih dekat Imam Bukhari dalam 7 fakta. Akan memudahkan kita menemukan inspirasi mengapa beliau adalah teladan yang luar biasa buat kita semua. Nah, kemudian di enter lagi. Fakta yang pertama, Imam Bukhari bukan lahir di Arab. Beliau justru lahir di Bukhara, Uzbekistan. Kemudian yang kedua, Imam Bukhari sebagai pendidik pertama Imam Bukhari yaitu seorang ibunda yang solihah. Kemudian fakta yang ketiga, Imam Bukhari hafal Quran sejak kecil, mulai menghafal hadis di usia 10 tahun. Fakta yang keempat, karyanya pertama ditulis di usia 18 tahun. Fakta yang kelima, pengembaraan kelilingi negara demi hadis. Kemudian fakta yang keenam, karya terbesar yaitu Sahih Bukhari. Kemudian yang ketujuh, Imam Bukhari berguru pada 1000 ulama. Nah, setelah antum mengetik teks ini, antum hayati terlebih dahulu, antum coba pahami kalimatnya, kemudian kita akan mengkonvert teks ya, convert teks ini. Kita mulai dari judulnya terlebih dahulu, Imam Bukhari. Nah, di sini ukuran hurufnya terlihat jelas bahwa 11. Kemudian format fontnya yaitu Calibri dalam kurung body. Nah, di sini silakan antum
arahkan kursornya ke center ini. Nah, kemudian di sini antum klik, antum ketik Century Gothic. Nah, ini Century Gothic. Kalau tidak ada Century Gothic, antum ketik aja Century boleh juga. Tanpa Gothic boleh. Antum cari aja di sini nanti. Di panah ini cari antum Century ya. Nah, di sini ukuran fontnya kita rubah menjadi 14 atau 16 saja. Nih. Kemudian kita akan mengkonvertnya dengan cara insert dan word art. Dia ini ada banyak pilihan, silahkan antum pilih sesuai dengan keinginan antum. Menurut antum mana yang lebih indah untuk dilihat. Nah, di sini yang Ustaz gunakan Microsoft Office 2010. Kalau antum menggunakan Microsoft Office 2007 mungkin tampilannya berbeda ya dengan tampilan yang ini. Antum cukup menyesuaikan saja, nggak apa-apa. Nah, misalnya contohnya Ustaz ngambil yang ini. Nah, ini sama seperti gambar. Kalau belum dibebaskan maka dia akan menggeser tulisan yang sudah kita ketik di bawahnya ya. Nah, caranya sama seperti kemarin. Klik kanan, kemudian warp text, kemudian in front of text. Nah, silakan antum klik tahan, tarik ke atas. Nah, ini sudah kita convert teksnya. Nah, kemudian kita akan merubah warnanya, bisa juga. Misalnya antum blok semuanya, klik sini, kemudian home, kemudian nih font color ya, kita rubah warnanya misalnya warna hijau. Nah, kemudian antum juga bisa merubah yang lain di pada menu format ini. Kemudian antum pilih text effect. Nah, pilih yang banyak nih, banyak pilihan. Ada 3D misalnya. Antum pilih aja yang menurut antum indah untuk dilihat. Misalnya contohnya ini, jadi miring ke sana ya. Nah, boleh juga antum pilih yang di sini glow. Kemudian antum pilih yang orange atau biru boleh nanti pilih. Nah, ada glowing. Ini ada. Kemudian di sini antum bisa juga merubahnya lagi. Bisa. Dan di sini format di text effect, kemudian rotasinya kita rubah aja ya, kurang jelas tadi. Nah, ini coba ya. Kemudian kita pilih text effect. Nah, di sini juga bisa antum pilih bevel. Misalnya contohnya kita buat yang ini. Nah, seperti ini ya. Bentuknya berubah. Kemudian antum juga bisa merubah yang lain. Text effects dan refleksi. Nah, ini pantulan dari teksnya, mau ke bawah sedikit atau mau total boleh, atau mau setengah. Nah, ini menurut antum pindah aja dilihat ya, menyesuaikan. Kemudian di sini antum juga bisa mengkotakkan tulisan. Nah, pilih yang ini, pilih di format, dan ini style, ini bisa mengkotakkan. Dan itu bisa mengecilkan juga kotaknya. Ini. Nah, dan juga antum bisa merubah kotak ini tidak terlalu formal. Antum klik saja shape outline.
Kemudian antum tebalkan week. Kemudian nih pilih yang 4 ppt atau 3 pt boleh, sesuaikan. Dan nih shape outline and dashes, dan pilih yang putus-putus boleh, yang ini juga boleh. Nah, sudah. Kemudian kita akan merubah format yang ini. Kita akan rapikan terlebih dahulu dengan cara di blok teks ini sampai semua, dan di justify. Ini saya rapi. Nah, sama, antum blok semua saja. Kemudian antum klik justify. Nah, ini semuanya rapi. Kemudian kita akan merubah teks ini formatnya Calibri, masih merubah ya, kita blok dulu. Kemudian antum arahkan ke sini, ketik 12 ukuran hurufnya. Kemudian kita pilih yang menurut antum bagus ya. Misalnya Ustadz memilih format teksnya yaitu Lawadi. Nah, ini, kalau antum tidak ada, boleh antum menggunakan teks yang lain, misalnya agensi FB boleh. Nah, rubahkan bentuk dari teksnya. Oh iya, satu lagi yang harus antum ingat, huruf besar ini pada pangkal kata itu menggunakan tombol shift ditahan, kemudian angka yang mau dibesarkan, shift huruf. Kalau membesarkan pangkal kata itu menggunakan shift hurufnya, untuk pilih apa, shiftnya ditahan, kemudian hurufnya. Nah, jika yang antum ingin kapitalkan atau antum besarkan tulisannya, antum boleh menggunakan caps lock. Nah, jadi kalau ketika antum menggunakan caps lock, otomatis hurufnya besar semua atau kapital semua. Kalau cuma hanya kita, misalnya kayak gini, atau ke imam, i-nya besar, itu menggunakan shift tekan, tahan, kemudian huruf apa yang mau dibesarkan, misalnya i, berarti i-nya saja. Ketika dilepas shift-nya, maka hurufnya kembali kecil. Nah, selanjutnya merubah teks yang di bawah ini, kita blok, kita rubah ukurannya jadi 12, dan ini jadi Times New Roman. Enter. Nah, setelah itu kita coba menebalkan huruf. Caranya di blok lagi, kemudian diarahkan ke bold. Nih. Sudah. Setelah itu kita akan mensejajarkan teks beliau ini sampai ke Asia Tengah, sejajar dengan ini huruf I. Caranya untuk arahkan ke left indent. Nah, ini. Kemudian jika antum mau memajukan huruf beliau ini, antum tinggal arahkan kursornya ke first line indent. Nah, cukup satu kata aja. Nah, setelah itu sama, di bawahnya antum mau merubah format font bisa juga dengan cara ke sini 12, dan sini antum pilih misalnya nih ada Lawadi. Nah, jika antum tidak ada, boleh menggunakan format font yang lainnya yang kira-kira tulisannya itu enak dilihat dan juga bisa dibaca. Nih. Nah, lupa ya. Disamakan saja yang di bawahnya. Nah, di 12 kan ukuran fontnya. Enter. Dan di sini pilih Times New Roman. Nah, kemudian ditebalkan hurufnya, di bold.
Nah, sini juga sama, antum blok lagi. Kemudian kita tarik, cari left indent, samakan yang di atasnya, dan tarik lagi bagian first line, tarik. Nah, dan di sini pilih samakan aja supaya konsisten ya. Sini tadi apa? Le lawade ini. Nah, ini juga sama, tebalkan. Jadi ukurannya 12. Sini times. Nah, di sini juga sama. Ditarik. Nah, setelah selesai seperti ini, kita rapikan. Nah, ini hasil dari convert teks ya. Pada teks ini juga kita bisa mewarnai hurufnya. Kita rubah warna huruf bisa. Misalnya ini warna oranye misalnya. Dan ini warna, kita blok warna hijau misalnya ya. Nah, silakan antum merubah warna dari judul faktanya. Nah, ini contohnya saya sudah memberikan huruf pada fakta pertama itu menggunakan Times New Roman, kemudian huruf ditebalin,
ukuran 12 warna kuning. Nah, di sini antum dibebaskan memilih fontnya, ukuran hurufnya sebaiknya 12. Fontnya bebas mau pilih yang mana. Kemudian warnanya juga dibebaskan. Nah, ini salah satu cara mengkonvert teks ya dari sebuah cerita. Dan juga antum bisa merapikannya dengan menarik ada mister di atas ini, menariknya pada first line, berarti kepala dari paragraf ini bisa kita majukan atau mundurkan dengan cara menarik first line ini ya. Nah, silakan antum rapikan seperti ini. Teks ini sudah Ustadz kirimkan ke grup WA kelas masing-masing ya. Nah, ini cerita ini sudah Ustadz kirimkan ke grup kelas masing-masing. Silakan antum cek. Oke, setelah itu antum simpan di folder yang telah antum buat. Nah, ini ke bawah, kemudian local disk D atau new volume D. Kemudian sini ada new folder. Kalau antum sudah punya folder nama lengkap antum, tidak perlu lagi membuat folder. Kalau belum ada, tetap buat folder baru. Ini folder lagi, master 1, open. Dan judulnya di sini Imam Bukhari ya, Imam Bukhari. Dan di save. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga antum bisa meneladani dari Imam Bukhari ini ya, cukup menginspirasi. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.